Shalom Jemaat Mezbah Doa Debbie Basir TV yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh bangsa-bangsa 5 benua, kami menyapa dengan kasih Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan, biar Tuhan Engkau menguduskan setiap kami. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, Allah Roh Kudus, dan menyamai setiap kami Tuhan, dimanapun semua berada Tuhan Yesus, Engkau menjamah Tuhan. Kami percaya damai-Mu dicurahkan, Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir Tuhan dalam setiap umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Yesus. Kami angkat suara. Kami mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami Tuhan mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh Jesus, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Sampai selamanya kami agungkan Yesus. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami, Yesus. Kau yang layak Tuhan, yang layak kami sembah. Selamanya, 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 selamanya. Selamanya. Mari katakan, dengan apa kan ku. Inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Engkau begitu baik bagi kami Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Ya Tuhan, Engkau baik. Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami? Kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah kami sembah Engkau. Ku bersyukur padamu selamanya, samanya. Samanya, selamanya, samanya. Samanya. Naikkan suara bagi Tuhan. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Syukur. Ucapan syukur bagi Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami mau katakan segala pujian dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan kepadamu bahwa Engkau Allah kami, Allah kami yang baik. Thank you Jesus. Apapun masalah dan persoalan yang kami alami Tuhan, kami mau tetap tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau katakan Yesus, segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang kudus Tuhan, yang layak terima pujian dari kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagi, segala pujian. Haleluya. Dan syukur bagi-Mu. Thank you Jesus. Kuduslah nama-Mu Tuhan Yesus. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagi-Mu, segala pujian. Kami berikan pujian, ucapan syukur bagi Yesus. Kau Allah yang mulia, kudus, kudus Tuhan, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian. Kami angkat hati kami bagi-Mu Tuhan.
Kami mau katakan dan tinggikan nama-Mu. Kuduslah nama, kudus, kudus Tuhan, yang awal, yang akhir, dari segalanya Yesus, segala pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagi. Sekali lagi katakan, Kaulah yang awal dan akhir, yang akhir, dari segalanya Yesus, segala pujian bagi-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Kami katakan, Tuhan Engkau segala-galanya. Oh, Jesus. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan Yesus, Engkau yang kami muliakan Jesus. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapan kepadamu Tuhan. Kami mau katakan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Oh Jesus. Kaulah satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau yang kami percaya Tuhan dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Jesus, satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya Tuhan, Satunya yang kami percaya dalam hidup kami. Yesus, Engkau Tuhan Kau memberkati. Tuhan pemulihku. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Yesus, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, Engkau yang kami tinggikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin Tuhan. Curahkan damai-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus yang ku andalkan, Yesus yang kami percaya. Engkau Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya kami andalkan, percaya. kami percaya. Kuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Curahkan Tuhan damai-Mu bagi kami. Curahkan kesembuhan, curahkan Tuhan. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang memberkati kami. Engkau satu-satunya Yesus Tuhan. Allah Immanuel. Kau Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Mari tinggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, ya Tuhan. sumber pengharapan, Engkau sumber segalanya Tuhan sumber Yesus dalam hidup kami. kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Hanya Yesus yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang ku andalkan. Dimanapun saat ini Anda berada, andalkan Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan, taruh percayamu kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang sanggup memulihkan. Dia Allah yang sanggup mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berlimpah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Haleluya, kami mau taruh harapan kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sumber pengharapan, Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. yang percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Mari kita katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Thank you Jesus. terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau
Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami, membebaskan kami, dan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Iya, shalom jemaat Mesbah Doa yang saya kasihi. Kembali kita berjumpa di Mesbah Doa spesial ya malam ini. Masih dari Philadelphia, saya bersama dengan Bapak Gembala ya Pak Lukas Kusuma. Mumpung kita masih ada di sini, biar terus ya Bapak Gembala boleh memberkati kita semua. Baik ya, terima kasih loh Pak buat kesediaannya buat jemaat Mesbah Doa. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Tuhan memberkati. Salam sukacita buat semua jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV yang ada di seluruh Indonesia maupun juga di 5 benua bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa semua kita terus melihat bahwa Tuhan sungguh baik buat kita. Kembali sebuah kehormatan, saya Pendeta Lukas Kusuma dari Bethany Miracle Center Philadelphia, Amerika, boleh berbagi berkat buat saudara semua. Saudara, pernikahan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di hadapan Tuhan dan bagi kita semua. Dan kalau Anda jeli baca di Alkitab, Alkitab dimulai dari pernikahan dan juga diakhiri dengan pernikahan. Dimulai dari pernikahan Adam dan Hawa dan diakhiri dengan pernikahan perjamuan anak domba. Saudara sekalian, mari kita belajar bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam pelayanannya adalah menyelamatkan pernikahan di kota Kana dengan memberikan anggur yang terbaik. Dan saudara, ketika anggur yang baru itu, yang merupakan hasil mujizat dari air yang tawar berubah jadi anggur yang terbaik, dibawa kepada pemimpin pesta oleh para pelayan, lihat apa yang terjadi. Ternyata dalam Yohanes 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kalau kita baca terutama ayat yang ke-10, mempelai pria itu diberitahu oleh pemimpin pesta bahwa orang biasanya menyediakan anggur yang baik lebih dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi justru engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, yang menarik, ada kata setelah orang puas minum. Setiap kita pasti ingin mengalami kepuasan. Dan kata kepuasan adalah dambaan setiap orang. Terutama apakah kita puas dalam pernikahan kita. Nah, bagi semua jemaat Mesbah Doa, coba berani bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku puas dalam pernikahanku? Coba tanyalah kepada pasangan Anda, apakah kamu puas dalam pernikahan ini? Dan di masa pandemik ini terlalu banyak, ternyata pernikahan-pernikahan yang digoncang oleh berbagai masa-masa sulit, masa krisis, yang mengakibatkan pertengkaran, bahkan juga berakhir dengan perceraian. Tetapi saya berdoa dalam nama Yesus, biar semua kita boleh mengalami sesuatu yang menakjubkan seperti pemimpin pesta ini, bahwa kamu telah menyediakan anggur yang terbaik, dan kamu membuat orang akan jauh lebih puas lagi. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan mau agar kita bisa mengalami kepuasan dalam pernikahan rumah tangga kita. Saudara, ibarat orang makan di restoran terkenal. Chefnya, juru masaknya sudah sangat hebat, makanannya terkenal lezat. Tetapi makanan yang sama, ada orang makan bisa merasa puas sekali. Tetapi ada orang lain yang makan makanan yang sama, tapi nggak puas. Nah, dari sini saya belajar bahwa kepuasan itu ditentukan oleh sikap hati kita dan oleh suasana hati kita.
Kalau saudara orang biar makan enak, yang hauce, yang sangat lesat, tapi hatinya lagi bete, hatinya lagi gondok, ya kan? Weh, biar makan steak rasa sandal jepit. Iya kan saudara? Biar makanan yang wah enak, tapi rasanya nggak enak. Kenapa? Karena suasana hati kita menentukan sebuah tingkat kepuasan. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini, rahasia kepuasan pernikahan itu seperti apa? Yang pertama, bukan kesempurnaan, tetapi penerimaan. Saya ulangi lagi, bukan kesempurnaan, tetapi penerimaan. Banyak orang tidak puas dalam rumah tangganya, akibat mereka mengharapkan kesempurnaan dari pasangannya. Saudara sekalian, semua kita seringkali mempunyai imajinasi, pengharapan. Oh, aku mau punya pasangan yang sangat sempurna. Bagi pria mungkin pingin punya istri cantik, tinggi, langsing, baik hati, pintar masak, cinta Tuhan. Wow, itu kan yang menjadi daftar list daripada banyak pria-pria. Sementara para istri, para wanita seringkali punya sebuah harapan bahwa aku mau punya suami yang ganteng, tinggi, kaya raya, six pack, bukan one pack saudara ya, six pack perutnya, lalu kemudian takut akan Tuhan, romantis lagi. Dan ternyata saudaraku, setelah menikah, grubiak. Ternyata ganteng sih ganteng, tapi pelitnya bukan main. Cantik sih cantik, tapi jahat sekali. Nah, Bapak Ibu, persoalannya saudaraku, kalau kita mau cari orang sempurna bagi adik-adik yang belum menikah, ketika Anda cari orang sempurna, persoalan utamanya begitu Anda menemukan sekalipun, belum tentu orang yang sempurna itu mau sama Anda. Iya kan saudaraku? Kenapa? Karena yang sempurna juga cari yang sempurna. Dan kita juga tidak sempurna. Nobody perfect. Nah saudaraku, persoalan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga dan orang tidak puas adalah kenapa? Karena mereka menuntut kesempurnaan. Sebenarnya kita ngerti sekarang bahwa kepuasan dalam pernikahan ditentukan bukan oleh kesempurnaan, tapi penerimaan. Katakan bersama saya, bukan kesempurnaan, tetapi penerimaan. Nah, sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Adik-adik yang belum menikah, buka mata lebar-lebar, ya kan? Tapi setelah kita menikah, tutup mata rapat-rapat. Itulah pilihan kita. Dan saudara, kita akan menjumpai pasangan kita yang sangat tidak sempurna. Dan saudara, ternyata ketika kita memulai pernikahan kita dan pengharapan kesempurnaan, gak akan puas. Tetapi mari ubah dari menuntut kesempurnaan menjadi sebuah penerimaan. Dan ingat bahwa penerimaan adalah kata kunci kepuasan dalam hidup ini. Semua orang membutuhkan penerimaan. Bahkan pasangan kita pun membutuhkan penerimaan. Mau menerima kelebihan, tapi juga menerima kekurangan pasangan. Mau sungguh-sungguh menerima yang baik, tapi juga menerima apapun yang buruk dari pasangan kita. Saudara, sebelum dalam episode yang lalu saya sudah saksikan bagaimana Tuhan akhirnya pertemukan saya dengan istri yang luar biasa, walaupun istri saya akhirnya memenuhi 10 kriteria dari apa yang saya tulis dan doakan waktu baru bertobat. Tetapi ternyata tetap istri saya tidak sempurna. Saya pun tidak sempurna. Terutama istri saya di awal itu kami menikah sangat minder dan pemalu sekali. Bayangin saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya kan ketika ke gereja harus duduk di kursi paling depan. Tetapi malah dia sangat gak nyaman. Dia berkata, enggak lah, kamu aja yang duduk di depan, saya duduk di belakang, kursi belakang untuk jadi pendoa. Padahal itu karena istri saya sangat tidak
percaya diri, sangat pemalu. Bahkan untuk bicara di publik dia betul-betul begitu malu sekali. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya menuntut kesempurnaan, justru akhirnya kami akan cekcok. Tapi akhirnya, saudaraku, Tuhan mengajar untuk saya menerima keadaan istri saya. Bukan hanya kelebihannya, tapi juga kekurangannya. Bukan hanya kehebatannya, tetapi juga, saudaraku, yaitu kelemahannya. Bukan hanya keberhasilannya, tapi juga kegagalannya. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan, tamu melayani gereja kami. Lalu hamba Tuhan itu mendoakan. Lalu dia mendapat penglihatan bahwa di dalam diri istri saya ada sebuah kotak harta karun yang begitu besar. Dan di dalamnya begitu banyak permata yang luar biasa. Tapi kotak itu masih tertutup rapat. Dan kemudian saudaraku, waktu saya mendengar itu, saya tahu bahwa ada begitu banyak potensi karunia di dalam diri istri saya. Dan saya sebagai suaminya, saya harus belajar untuk menerima keadaannya. Dan saya belajar untuk menolong dia. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat saya bagaimana membuka kotak peti harta karun dalam diri istri saya. Sehingga akhirnya saudaraku, saya mulai memberikan penerimaan, mendorong dia, memberikan sebuah kata-kata kekuatan, sehingga dia mulai percaya diri, bangkit, dan akhirnya saudaraku saya ingat, semua itu merupakan rencana Tuhan. Ada hamba Tuhan Amerika yang khotbah di gereja kami, dan penerjemah yang suka kami siapkan mendadak sakit. Dan tidak ada pilihan lain, istri saya yang harus menerjemahkan. Anda bisa bayangkan istri saya tidak pernah berdiri di mimbar, dan kemudian ketika dia mulai belajar menerjemahkan di awal, saudaraku, nervousnya bukan main, sangat grogi sekali, keringat waduh dingin di mana-mana. Tapi saya sebagai suami duduk di paling depan, saya beri support, saya beri applause, dan semua jemaat yang lain juga tahu kondisinya, mereka memberi semangat. Dan istri saya dari kagok, dari saudaraku malu, akhirnya dia mulai lancar, dan akhirnya puji Tuhan. Dari penerimaan yang saya lakukan buat istri saya, hari ini saya melihat istri saya sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara, kepuasan dalam pernikahan yang pertama bukan dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan. Yang kedua, rahasia kepuasan pernikahan bukan tuntutan, tetapi pengorbanan. Bukan tuntutan, tetapi pengorbanan. Ucapkan bersama 2, 3. Bukan tuntutan, tapi apa? Pengorbanan. Orang yang suka menuntut tidak akan pernah puas dalam pernikahannya. Sekali lagi saya ulangi, siapapun yang suka menuntut, dia tidak akan pernah puas dalam pernikahannya. Sebaliknya, pengorbanan merupakan kunci kepada kepuasan sejati. Dasarilah pernikahan kita bukan dengan kasih EGP. Emangnya gua pikirin dengan kasih yang selfish, yang egois. Tapi dasari pernikahan kita dengan kasih agape, kasih Yesus yang rela berkorban. Menikah bukan untuk dibahagiakan, tetapi untuk membahagiakan. Menikah bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberi sesuatu. Menikah bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Menikah bukan untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Dan saudara, ketika kita mendasari pernikahan kita bukan dengan tuntutan, tetapi dengan pengorbanan, percayalah, itulah rahasia kepuasan dalam pernikahan. Suami istri itu pasti banyak bedanya, ya kan? Saudara, kenapa? Karena definisi pernikahan adalah seni menyatukan perbedaan-perbedaan. Ketika saya menikah, akhirnya saya kaget, alamak, saya dengan istri banyak perbedaan. Dan kami menyadari bahwa perbedaan dalam pernikahan tidak boleh dijadikan sebagai alasan bukti ketidakcocokan, tetapi justru sebagai saling melengkapi. Kenapa? Karena suami istri itu seperti sepasang sepatu. Ya, lihat, beda sisi kanan dan sisi kiri. Saudara mau nggak beli sepatu yang sama-sama kanan? Nggak ada gunanya kan? Tapi harus kanan dan kiri, justru itu saling melengkapi. Suami istri itu juga seperti sepasang garpu dan sendok.
Ya kan? Saling melengkapi walaupun berbeda. Seperti pedal gas dan pedal rem di mobil, ya kan? Kalau mobil cuman pedal gas, tabrakan terus. Kalau cuman pedal rem, nggak kemana-mana. Nah, saya dengan istri banyak perbedaan. Saya orangnya easy going, tapi istri saya seorang yang detail oriented. Dia sangat teliti hal-hal yang kecil. Nah, saudara, di awal seolah-olah saya anggap, aduh kok rewel banget sih istri saya. Sementara istri saya anggap, aduh pria satu ini kok terlalu pandang enteng segala sesuatu. Tetapi justru akhirnya kami jadi partner yang baik. Ketika kami tidak menuntut, tapi kami rela berkorban. Kami adjust, menyesuaikan diri. Perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga akhirnya puji Tuhan, kami mengalami kepuasan dalam rumah tangga dalam 21 tahun pernikahan ini, saudaraku, dengan semua pengorbanan. Dan yang ketiga, yang terakhir, rahasia kepuasan pernikahan bukan dimulai dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Saya ulang lagi, bukan dimulai dari orang lain, bukan dari pasangan kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari anak kita, bukan dari mertua kita, tapi dari diri sendiri. Apa artinya? Saudara sekalian, kepuasan harus dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Kita sendiri dulu yang harus bisa mengalami kepuasan dengan Tuhan. Kita harus mengalami kepuasan sejati dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Kita alami kepuasan. Nah, dengan apa kepuasan yang kita nikmati? Ketika kita dalam rumah tangga, maka kepuasan yang kita alami dalam Yesus akan bisa juga kita bagikan. Nah, yang seringkali banyak rumah tangga tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia mengharapkan supaya pasangannya memuaskan dia. Karena dia sendiri tidak pernah mengalami kepuasan. Dia tidak pernah mengalami kebahagiaan. Dia tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Akibatnya, saudaraku, dia menuntut dan dia berharap pasangannya, aku menikah supaya suamiku atau istriku bisa memuaskan aku. Akibatnya kekecewaan dan kehancuran. Hari ini kita semua ada dalam hadirat Tuhan. Kepuasan sejati hanya di dalam Yesus. Ingat, wanita Samaria yang sudah ganti-ganti pasangan dan tidak pernah puas. Akhirnya saat bertemu Yesus, Yesus berkata, mintalah, minumlah air hidup itu. Dan ketika kamu mendapatkan air hidup itu, kamu tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Bahkan air yang aku berikan kepadamu akan menjadi sebuah mata air yang memancar dan bisa membuat orang lain juga menikmati. Saudara sekalian, alami kepuasan dalam hadirat Tuhan. Alami kepuasan dalam Yesus. Alami kebahagiaan dalam hadiratnya. Dan ketika kita puas, dimulai dari kita, maka kita bisa membagikan kepuasan bagi pasangan, bagi anak-anak kita, bagi mertua, menantu kita, sehingga akhirnya kita mengalami yang terbaik. Izinkan Yesus mengubah air tawar kita, mengubah pernikahan kita yang hari ini sudah tawar, berubah menjadi anggur yang terbaik, menjadi anggur yang terbaik, yang termanis, yang akan membuat orang lain terpukau. Dan saudara, kepuasan dalam Yesus itu akan menular kepada orang-orang lain. Dan percayalah, sampai akhirnya kita mengalami yang namanya kepuasan dalam pernikahan. Kesimpulannya, izinkan kasih Yesus membuat kita mengalami kepuasan sejati. Dan dari kepuasan yang kita sudah alami, dari kepuasan yang kita nikmati, maka kita akan bisa mengalami kepuasan yang sejati dalam pernikahan kita. Rahasia kepuasan dalam pernikahan bukanlah kesempurnaan, tetapi penerimaan. Berhentilah menuntut kesempurnaan, tetapi mulai menerima dan menolong pasangan kita. Yang kedua, bukan tuntutan, tetapi pengorbanan. Rela berkorban seperti Yesus. Bukan menuntut dibahagiakan, tetapi aku mau membahagiakan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi aku mau memberikan, membagikan sesuatu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukan dimulai dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Alami kepuasan yang sejati. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. hari ini apapun kondisi pernikahan kita, datang pada Yesus. Dia sanggup memberikan anggur yang terbaik, anggur yang termanis dalam diri kita. Siapa mau alami mujizat dalam pernikahan kita, kepuasan dalam Yesus, angkat tangan saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, dengan kemanisan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, sembuhkan pernikahan kami. pemuliku. Haleluya, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari sembah Tuhan, kami menghampiri tata kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Hari ini kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau mengalami kepuasan dalam pernikahanku. Apapun kondisinya, aku mau belajar untuk bisa menerima. Aku mau belajar untuk mau berkorban. Aku mau belajar dimulai dari diriku dulu yang puas dengan Tuhan. Saudara yang mau alami kepuasan dalam keluarga saudara, mari angkat tanganmu, saya mau berdoa. Di dalam nama Yesus, sampai hari ini mujizatmu masih berlangsung Tuhan. Kalau Tuhan bisa pulihkan pernikahan di kota Kana, Tuhan Yesus yang sama, yang sudah membuat pernikahan kami dipulihkan. Tuhan, bagi semua jemaat Mesbah Doa, Tuhan pulihkan pernikahan-pernikahan kami. Apapun kekecewaan, apapun luka-luka yang sudah kami alami, trauma-trauma, bahkan yang sudah hancur dan gagal sekalipun, di dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Engkau sanggup Tuhan memulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Dimulai dari diri kami lebih dulu, alami kepuasan surgawi, alami kepuasan yang sejati dalam Yesus. Nikmati air hidup yang Tuhan berikan, sehingga menjadi sumber mata air yang mengalir bagi pasangan kami, mengalir bagi keluarga kami, sehingga kami semua mengalami anggur yang terbaik. Berkat-Mu menyertai Tuhan. Kan kami berdoa dalam nama Yesus, suami-suami akan menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan, suami-suami yang cinta Tuhan. Para istri-istri akan menjadi istri penolong yang setia, tiang doa yang sungguh membawa pemulihan. Untuk anak-anak, biar menjadi anak-anak yang perkasa di bumi dan di sorga. Bagi yang membutuhkan jodoh, biar Tuhan buka jalan menemukan dengan orang yang terbaik dari Tuhan. Tetapi buat kami siap juga untuk dewasa dalam pernikahan. Buat para orang-orang tua, berkati Tuhan. Bahkan sampai pada masa putih rambut pun, Tuhan tetap menggendong kami. Tuhan tetap memelihara kami. Supaya para orang tua menjadi teladan dan memberi nasihat bagi yang muda untuk mengalami kepuasan dalam pernikahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua diberkati pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Lukas Kusuma, saudara yang bersama-sama dengan kita. Baik, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak. Kami percaya malam ini kami dilawat oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami disembuhkan. Bahkan malam ini yang sakit sudah disembuhkan, yang berban-ban Engkau pulihkan.
Kami percaya juga Tuhan, setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, mungkin karena COVID atau sakit apapun, kami tahu dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Engkau memberkati bangsa Indonesia, juga Amerika, semuanya Bapa, semua 5 benua, ya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami menerima segala yang baik dari Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Masih dari Philadelphia, saya dengan Bapak Lukas Kusuma dan semua tim yang bertugas mengucapkan shalom dan selamat malam.